Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sifat dasar manusia setelah jatuh ke dalam dosa adalah saling menyalahkan. Ketika Allah bertanya kepada Adam, apa yang telah dilakukannya? Adam menyalahkan Hawa yang mengajaknya makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika Allah bertanya kepada Hawa, apa yang telah dilakukannya? Hawa menyalahkan ulat. Apakah kita pun akan membiarkan diri memiliki sifat saling menyalahkan? Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita yang sudah diselamatkan dipanggil untuk belajar melawan sifat saling menyalahkan. Ibadah Minggu tanggal 27 September tahun 2020 dengan tema mentalitas menyalahkan. Pelayan firman Pendeta Tabita Kristiani dari GKI Sinode Jawa Tengah. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita mohon pertolongan Tuhan agar kita hidup seturut kehendak-Nya dan tidak membiarkan diri dikuasai sifat saling menyalahkan. Dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 sampai 3. Suci, suci, suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal
selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekalipun secara jarak jauh, dalam masa pandemi ini kita tetap bersyukur karena kita dapat bersama-sama beribadah. Tema kita hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Ada banyak orang suka menyalahkan orang lain, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Memang sangat mudah mencari kesalahan orang lain, padahal diri sendiri belum tentu dapat melakukan yang lebih baik. Melalui ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk tidak memiliki mentalitas menyalahkan, melainkan dengan penuh tanggung jawab kita melaksanakan tugas panggilan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang seringkali mudah untuk mencari kesalahan orang lain, yang seringkali memiliki mentalitas menyalahkan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena Engkau mengajar kepada kami supaya kami tidak saling menghakimi, melainkan saling mengasihi, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi menyadari kesalahan dan kelemahan kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang hidup bertanggung jawab, dan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah pengakuan dosa kami dan permohonan kami untuk Tuhan menolong dan menyertai kami. Kiranya belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami menjadi kekuatan bagi kami untuk memasuki kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia, kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 23 bait 1 sampai 3. Ya Allah Bapa.
Mari saudara dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 54 bait 1, 3, dan 4. Tak kita menyerahkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32 yang diberi judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
ayat 25 sampai dengan 32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Allah. Mazmur antar bacaan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 9. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau diminta memilih, saudara memilih yang mana? Anak yang pertama, anak yang selalu menjawab ya, anak yang menyenangkan bukan? Tidak pernah membantah orang tua, selalu mau mengatakan ya setiap kali orang tua meminta untuk melakukan sesuatu. Tetapi ternyata kalau anak itu tidak melakukan apa yang diiyakan, bagaimana? Dalam bahasa Jawa kita mengatakan, nggih boten kepanggih. Nggih itu iya, menjawab ya, tapi tidak melakukan, sehingga kita tidak pernah akan bertemu. Nggih boten kepanggih. Apakah kita senang dengan anak seperti itu? Ataukah kita akan memilih anak yang kedua? Anak yang selalu menjawab tidak, yang selalu membantah orang tua, yang tidak sopan, yang mungkin langsung membuat kita marah dan tidak senang. Tapi kemudian anak itu menyesal dan melakukan. Nah, pilih yang mana? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Anak yang kedua? Kalau boleh memilih, anak yang ketiga. Siapa dia? Anak yang selalu menjawab ya, tidak membantah, dan melakukannya secara konsekuen. Wah, kalau itu adalah anak idaman. Itu adalah anak yang diharapkan oleh semua orang tua. Tetapi sayangnya tidak ada di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua yang ada di bait Allah di kota Yerusalem, yang saat itu sedang mempermasalahkan dengan otoritas, kuasa, wewenang, atau wibawa siapa Yesus membersihkan bait Allah dari para pedagang dan penukar uang yang memenuhi halaman bait Allah. Melalui perumpamaan ini, saudara-saudara sekalian, Yesus ingin menunjukkan bagaimana sikap para pemimpin agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua, yang ternyata seperti anak yang pertama, yang sopan, menjawab ya, tapi sebenarnya tidak benar-benar mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bukankah imam-imam kepala dan tua-tua, mungkin juga kita menambahkan orang-orang Farisi, tapi di sini tidak disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang melakukan hukum Taurat secara teliti. Mereka rajin beribadah. Mereka menghayati sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai keturunan Abraham, orang-orang yang diselamatkan. Mereka bagaikan anak yang pertama, yang menjawab ya, karena mereka mau
menghayati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan, sebagai keturunan Abraham. Tetapi sayangnya, Yesus mengkritik mereka. Karena sesungguhnya dalam kesalehan mereka, mereka itu kemudian suka menghakimi orang lain. Menganggap orang lain itu orang-orang berdosa. Menganggap orang-orang lain tidak sungguh-sungguh menaati hukum Taurat. Sehingga mereka merendahkan orang-orang lain itu. Sedangkan anak yang kedua di dalam perumpamaan Yesus ini menggambarkan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau orang-orang berdosa. Mereka disebut sebagai orang yang menolak, yang mengatakan tidak atas panggilan Tuhan. Mereka bukan orang-orang saleh, mereka bukan orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat dengan teliti. Mereka bukan orang-orang yang rajin beribadah dan berdoa. Tetapi mereka yang tidak saleh ini kemudian bertobat, menyadari dosa-dosa mereka, menyesali dosa-dosa mereka. Lalu mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Sehingga Yesus mengatakan bahwa orang-orang berdosa ini akan mendahului para pemimpin agama Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka, orang-orang berdosa ini bertobat dan percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Sedangkan para pemimpin Yahudi, orang-orang yang saleh itu karena merasa tidak berdosa, merasa tidak perlu bertobat, dan juga merasa tidak perlu percaya kepada Yesus, akhirnya mereka tertinggal dari orang-orang berdosa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, saat membaca perikop atau perumpamaan ini, bagaimana reaksi kita? Mungkin kita menyalahkan imam-imam kepala dan tua-tua itu. Mungkin kita juga menilai mereka negatif. Orang-orang yang sok saleh, orang-orang yang sombong, para pemimpin agama Yahudi. Tapi akhirnya mereka tidak percaya kepada Yesus, bahkan merekalah yang kemudian menangkap Yesus dan menjatuhkan hukuman mati dan bahkan menggunakan kekuasaan Pontius Pilatus sebagai wakil dari Kaisar Roma untuk menyalibkan Yesus. Kita seringkali menyalahkan para pemimpin agama Yahudi. Kita sering menyalahkan imam-imam kepala dan tua-tua. Tapi hati-hati loh, jangan sampai kita kemudian jatuh pada penghakiman, menghakimi para pemimpin agama Yahudi. Kalau itu yang terjadi, bukankah kita sama saja seperti para pemimpin agama Yahudi? Kita mengkritik dan menyalahkan mengapa mereka suka menghakimi orang lain. Tapi ketika kita mengkritik dan menyalahkan para pemimpin agama Yahudi, kita juga ikut menghakimi mereka. Betapa mudahnya kita jatuh dalam penghakiman. Betapa besarnya godaan di dalam hidup kita ini untuk bersikap sombong, untuk bersikap benar, merasa benar, untuk merasa diri paling baik, paling benar, lalu mulai menyalahkan dan merendahkan orang lain. Inilah sikap menghakimi yang sebetulnya sama saja dengan para pemimpin agama Yahudi yang seringkali kita kritik. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus sungguh-sungguh melihat bagaimana sikap kita. Kita harus mawas diri, introspeksi, supaya kita tidak jatuh dalam penghakiman atau menghakimi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, lalu bagaimanakah sikap yang benar?
Kalau kita tidak mau seperti imam-imam kepala dan tua-tua yang sombong, yang sok saleh, yang sok benar itu, lalu bagaimana? Apakah kita lalu mengatakan, ya sudah kalau begitu saya mau menjadi pemungut cukai dan orang berdosa? Tentunya tidak demikian. Mengapa pemungut cukai pada waktu itu banyak dikritik, bahkan banyak dibenci? Karena mereka suka memeras rakyat. Dan mereka setelah memeras dengan pajak yang tinggi, mereka membayarkan pajak itu kepada pemerintah penjajah Roma. Jadi mereka melakukan hal-hal yang menindas rakyat. Nah, apakah kita mau mengikuti jejak itu? Kalau begitu saya harus seperti para pemungut cukai, saya harus menindas orang lain. Tentu saja itu sikap yang tidak benar. Nah, apalagi menjadi orang-orang berdosa. Ya sudah kalau begitu saya ikutin saja profesi orang-orang berdosa. Nah, tentunya tidak demikian. Tentunya tidak begitu saja kita membiarkan diri jatuh dalam dosa. Tidak begitu saja kita memilih profesi yang penuh dengan dosa. Tetapi yang kita ambil bukan dosanya, bukan kesalahannya, bukan kejahatannya, melainkan yang kita ambil adalah kerendahan hati untuk mengakui dosa, bahwa setiap orang itu berdosa. Dan kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka kita akan rendah hati di hadapan Tuhan dan mau diperbaharui, mau ditolong oleh Tuhan, mau diampuni oleh Tuhan, sehingga kita diperbaharui menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah-Nya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa begitu saja mengatakan, saya mau menjadi seperti anak yang pertama, atau saya mau menjadi seperti anak yang kedua. Yang dapat kita lakukan adalah kita memilih hal yang baik dan benar dari kedua kelompok itu. Mari kita belajar untuk menjawab ya kepada Tuhan. Tetapi ya yang betul-betul kita lakukan, ya yang betul-betul kita laksanakan dalam hidup ini. Kita menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya Tuhan, ya aku mau menjadi anak-anak-Mu. Tetapi kita mengambil sikap yang rendah hati, supaya kita sungguh-sungguh mengaku, ya Tuhan, sesungguhnya aku ini manusia berdosa. Ampunilah aku dan tolonglah aku, supaya aku menjadi anak-anak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kalau dua hal itu dari dua belah pihak, kita ambil baiknya. Kita akan menjadi anak yang ketiga yang mengatakan atau menjawab ya dan sungguh-sungguh melakukan apa yang kita katakan. Karena kita mau rendah hati, mau ditolong, mau diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tidak lagi memiliki mentalitas saling menyalahkan atau menyalahkan orang lain atau merasa diri yang paling benar. Mari kita belajar untuk dibentuk oleh Tuhan sendiri setiap hari dalam pertobatan kita. Mohon pimpinan Tuhan, mohon diperbaharui oleh Tuhan, mohon dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tetap mohon pimpinan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, masih pada masa pandemi COVID-19, kami mohon hikmat dari Tuhan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tolonglah kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia pada masa pandemi ini, supaya kami dapat bekerja sama dengan baik, mempertimbangkan orang lain dan mengasihi orang lain, serta memperhatikan orang lain. Sebab apa yang kami lakukan dapat berdampak bagi mereka, dan apa yang tidak kami lakukan juga dapat membawa akibat bagi sesama. Tolong kami untuk tidak bersikap egois, hanya mementingkan keinginan dan juga kepentingan kami sendiri, melainkan kami dapat belajar untuk hidup bersama, saling mempengaruhi, tetapi dalam hal yang baik, supaya dengan demikian kami dapat bersama-sama menjaga dan juga terus melawan penyakit COVID-19 ini, sehingga kami pada akhirnya dapat mengatasi semuanya itu dengan hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Pengadilan sebagai gereja induk kami. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat supaya mereka juga dapat mewujudkan kehidupan berjemaat yang sehat, yang baik, dalam relasi yang baik juga dengan kami sebagai Bapos, supaya dengan demikian, dengan kerjasama yang baik dan relasi yang baik, kami dapat terus mencari jalan keluar yang terbaik bagi setiap kesulitan, tantangan yang kami hadapi bersama di dalam kehidupan kami berjemaat. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat kembali beribadah bersama, baik itu secara online maupun onsite, tetapi dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih. Biarlah itu dapat kami wujudkan bersama dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, demikian juga dengan para lansia yang harus menghadapi berbagai macam kemunduran kesehatan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Begitu juga dengan kesehatan kami, baik kami yang sakit atau pada masa pemulihan. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua, sehingga dalam menjalani semuanya itu, kami merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kebaikan dan kesembuhan kembali. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga pelayanan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, kerjasama, cinta kasih, supaya kami dapat melayani Tuhan
dan jemaat dengan penuh sukacita dalam kerjasama yang baik, dalam suasana yang penuh dengan cinta, supaya dengan demikian kami dapat mewujudkan kehidupan berjemaat yang sehat dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seru doa kami ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah normal kembali seperti biasa. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 50 ayat 14 yang tertulis demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 300 ayat 1 dan 5, Andaikan Yesus kau bukan milikku. Kau bukan milikku,
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan kami yang Maha Kasih, celakalah kami jika kasih-Mu tidak sampai kepada kami. Maka kami akan senantiasa hidup dalam pemberontakan dan kesesatan. Dan kami tidak tahu kemana kami dapat memperoleh pengampunan dan perlindungan. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kami kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami membawa persembahan, mengucap syukur dan memuji-Mu, karena kami Engkau selamatkan dan memasukkan kami ke dalam kawanan domba tebusan-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan dan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita mengakhiri dengan mengingat pesan Tuhan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dan tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Supaya janganlah kita mati dalam kesesatan, melainkan terus hidup dalam ketaatan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429, bait pertama sampai 3, masih banyak orang berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan Allahmu yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Kenyang dan was-was atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan Allahmu kan melindungimu tetap teduh. Bila badai yang badai menerpangmu dan cobaan pun mengganggu, hanya satu harapanmu, firman Tuhanmu. Teguh pegang teguh, pegang teguh. biar Gunung kan beranjak, serta bukit kan bergoncang. kasih dan